Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fid din wal akhawat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, dua kenikmatan yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba di muka bumi ini. Makanya jangan sampai nikmat tersebut kita kotori, kita campur adukan dengan noda-noda yang bisa mengotorinya atau melenyapkannya dari noda syirik, dari noda bid'ah, khurafat dan amal maksiat. Kemudian juga nikmat yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertafaqquh fid din, menuntut ilmu syar'i, yang mana ini adalah nikmat yang Allah berikan setelahnya, yang tidak semua orang mendapatkannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal saleh kita di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan ini pertanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas sebuah hadis yang sangat mulia dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Sesungguhnya Allah meridhai kalian di atas tiga perkara. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci kalian di atas tiga perkara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fayarda lakum, maka Allah meridhai kalian. Yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Yang pertama adalah engkau menyembahnya, engkau mentauhidkannya, hanya beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, dan engkau tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak menduakannya dengan sesuatu apapun dalam hal ibadah.
wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian saling cerai-berai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakrahu lakum, dan Allah membenci kalian. Yang pertama, qila wa qal, menyebarkan berita tanpa cross check terlebih dahulu, menyebarkan berita yang belum tentu akan kebenarannya. Wa kathratus su'al, banyak bertanya dalam hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wa idha'atul mal, dan menghambur-hamburkan harta di jalan yang tidak benar. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah hadis yang mudah-mudahan kita bisa mengupasnya dan bisa mengambil faedahnya pada pertemuan kali ini. Apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang tadi telah kita sebutkan di atas? Yang pertama, ayyuhal ikhwah, adalah wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Pertama kali wajibnya seorang hamba, pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, adalah hendaknya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena tauhid merupakan pondasi dasar agama Islam. Tidak akan tegak agama Islam ini kecuali dengan engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali dengan engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaikan bangunan ini, maka tauhid adalah pondasinya. Seseorang tidak akan bisa membangun bangunannya kecuali jika dia membangunkan pondasinya terlebih dahulu. Dan begitu juga tauhid, ayyuhal ikhwah, adalah pondasi dasar seorang mukmin dalam membangun agamanya. Semakin besar tauhid yang ia lakukan, ya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, semakin besar pula pondasinya. Namun jika pondasinya rusak, tauhidnya rusak, maka agamanya pun rusak. Bahkan bisa jadi amal kebaikannya selama ini bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada bangunan pondasi baginya. Jadi oleh karenanya maka ayyuhal ikhwah, tauhid merupakan kewajiban pertama yang harus diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim. Karena ini menyangkut hak dasar, hak Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid merupakan hak Allah yang paling dasar. Jadi harus kita ketahui tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita hidup, kita bekerja, kita mengetahui hak-haknya kita. Kita juga harus mengetahui hak-hak di mana tempat kita bekerja. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita harus mengetahui apa saja hak Allah atas kita semua agar kita tahu arah hidup kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada sahabatnya yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi pernah mengajarkan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas para hambanya? Apa hak Allah atas para hambanya? Dan ini metode yang selalu dipakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menjelaskan sesuatu yang besar dengan dengan sighatul istifham, dengan kalimat pertanyaan. Tujuannya adalah agar orang yang diajarkan itu fokus dan tidak lalai. Itu termasuk metode nabawi yang diajarkan
yang bisa kita petik dalam dunia pendidikan. Hendaknya ketika kita mendidik anak didik kita, hendaknya kita mencontoh Nabi SAW dalam menyampaikan ilmu. Di antaranya bahwasanya beliau menggunakan istifham, kalimat tanya. Tujuannya adalah lijalbil intibah, untuk bisa menarik perhatian. Dan itu juga dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya ketika ingin menjelaskan sesuatu yang sangat besar. Ya, maka Allah Azza wa Jalla menggunakan kalimat istifham. Sebagai contoh banyak di dalam Al-Qur'an, Al-Qari'ah, hari kiamat. Wa mal qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang kalian ketahui tentang hari kiamat? Dan kemudian apa yang kalian ketahui tentang hari kiamat? Lihat, Allah menggunakan kalimat istifham tatkala ingin menyampaikan sesuatu yang besar. Tujuannya adalah agar kita fokus kepo terhadap apa yang akan dijelaskan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah menyebutkan apa yang kalian tahu tentang Lailatul Qadar. Kemudian Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi ini penting ayyuhal ikhwah, kita semua sebagai pendidik, guru ya, yang mengajarkan kepada anak didik kita pakai metode ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Mu'adz, apakah yang kamu tahu tentang haknya Allah atas para hambanya? Maka Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adabnya seorang sahabat yang mulia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan tidak tahu, ia mengatakan tidak menyebutkan langsung apa yang dituju, walaupun mungkin misalkan Mu'adz mengetahuinya, tapi Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Begitu juga ayuhal ikhwah kepada kita semua, hendaknya kita beradab kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, siapapun dia. Siapapun dia, jangan sok kominter, sok tahu dan lain sebagainya. Tapi kita berterima kasih kepada yang mengajarkan ilmu kepada kita. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya siapa saja yang mengajarimu satu huruf, maka ketahuilah engkau adalah muridnya. Artinya bahwa kita diperintahkan untuk beradab kepada orang yang mengajarkan ilmu agar ilmu yang kita dapatkan itu menjadi barokah, ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Ini bisa diambil dari perkataan Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang tahu. Karena bisa jadi Mu'adz menerka-nerka jawaban. Oh mungkin maksudnya ini ya Rasul, oh mungkin maksudnya ini, atau mungkin maksudnya ini. Tapi itu tidak dilakukan oleh Mu'adz. Ini menunjukkan adab yang tinggi yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya dari kalimat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini bisa kita ambil bahwa Allah dan Rasulnya paling mengetahui tentang agama Islam, paling mengetahui tentang perkara syariat, sehingga boleh seseorang mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di zaman sahabat, maka boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Adapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, maka bolehkah kita mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam? Boleh apa tidak?
Mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam boleh apa tidak? Jawabannya ini diperinci oleh para ulama. Jika yang dimaksudkan adalah perkara syariat, perkara halal dan haram, perkara akidah atau perkara tentang agama, maka tatkala kita nggak tahu boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Adapun perkara-perkara yang bukan bagian dari agama, perkara yang terjadi pada hari ini, perkara yang terjadi tentang masalah dunia, perkara-perkara yang akan terjadi atau yang sedang terjadi bukan bagian dari agama, maka kita tidak boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, tapi cukup mengatakan Allahu a'lam, Allah saja yang mengetahuinya. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib kecuali hanya sebatas apa yang Allah kabarkan saja. Itu pun dalam perkara-perkara tertentu, tidak semuanya. Alimul ghaibi wasyahadati fala yudhhir gimana ayatnya? Alimul ghaib fala yudhhir ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul, kata Allah azza wa jalla. Allah lah yang maha mengetahui gaib dan tidak menyampaikan, tidak menghabarkan kepada seorang pun perkara gaibnya illa minar rasul, illa man irtada min rasul, kecuali segelintir rasul-rasul yang kami ridhoi. Artinya beberapa rasul dikabarkan tentang perkara-perkara gaib untuk mensukseskan dakwanya, bahwasannya yang diutus adalah benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah saja. Jadi yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah saja. Terlebih setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Nabi tidak mengetahui apa yang terjadi bagi umatnya. Tidak ada yang tahu. Tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yang terjadi setelah beliau meninggal. Apa yang terjadi ketika di Madinah ketika itu, di mana para sahabat berselisih. Sampai sekarang apakah Nabi mengetahuinya? Tidak mengetahuinya. Dan itu nas dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'anul Karim yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Begitu juga di dalam hadis banyak sekali yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang dilakukan umatnya. Disebutkan di dalam hadis tentang hadithul haud, telaga Nabi SAW. Hadisnya panjang. Artinya bahwa ana faratukum 'alal haud, aku menunggu kalian di telagaku di hari kiamat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuzadanna aqwamun min ummati a'rifuhum wa ya'rifunani, a'rifuhum wa ya'rifunani, thumma yuhalu baini wa bainahum fayaqulu ya rabbi ummati ummati, faqila lahu ya Muhammad innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, ya Muhammad innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ketika Nabi SAW menunggu umatnya nanti di telaga, semoga kita semua bisa menghampiri beliau SAW di telaga beliau dan bisa meminum dari telaga beliau yang beliau persilahkan dari kedua tangannya. Allahumma amin. Kemudian kata Nabi SAW ketika menceritakan hadis telaga, kemudian beliau bercerita akan ada dari segelintir umatku atau dari sekelompok umatku yang terusir dari telagaku.
Ya, a'rifuhum, aku mengetahui mereka dan mereka pun mengetahui aku. Kemudian diberi jarak yang jauh antara aku dengan mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati, ya Rabbi, itu umatku, itu umatku. Maka kata malaikat yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau enggak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu terhadap perbuatan-perbuatan baru, perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama, terhadap agamamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu yang simpati kepada umat yang terusir ini langsung mengatakan, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di, menjauhlah, celakalah, menjauhlah dariku orang-orang yang telah merubah agamaku. Jadi syahid di sini, korelasi di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Berarti tatkala kita ditanya tentang perkara dunia atau perkara yang tidak berkaitan dengan agama, maka kita cukupkan untuk mengatakan Allahu a'lam, Allahu a'lam saja. Taib. Khairuddin azani Allah wa iyyakum, ini bisa diambil dari faedah perkataan Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi menjawab jawaban Mu'adz ibn Jabal, qal an yu'badallahu wa la yushraka bihi syai'. Engkau, Allah Subhanahu wa taala senantiasa diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala yang paling mendasar adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala senantiasa diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadri ma haqquhum alaihi idza fa'alu dzalik. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa haknya mereka para hamba atas Allah Azza wa Jal idza fa'alu dzalik, tatkala mereka melaksanakan, mengamalkan perintah Allah? Maka kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yu'adzibahum, maka Allah tidak akan mengazab mereka, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyuhal ikhwah, lihat, sangat penting sekali, Allah tidak mengazab sebuah kaum yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, yang tidak mentauhidkan Allah, apabila ada sebuah kaum manusia yang tidak mentauhidkan Allah, itu rawan turun azab bagi mereka. Apalagi yang terjadi banyak kesyirikan di sana, banyak praktek-praktek ritual kesyirikan yang dikemas oleh masyarakat sebagai kearifan lokal, maka ini sangat rentan sekali turun azab Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau antum perhatikan daerah-daerah yang langganan bencana, ya, dan ini yang sering kita singgung terus, ya, adalah daerah yang kesyirikannya sudah banyak, kesyirikannya sudah over, yang selalu dilestarikan atas nama budaya, atas nama kearifan lokal, yang mana itu isinya adalah kesyirikan. Maka daerah tersebut rawan bencana apapun itu, gempa bumi kah, tanah longsor kah, angin besar, angin puting beliung, ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka berbuat syirik kepada Allah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anuhlaq wa fina salihun, qala na'am idza kathura al-khabath. Ya Rasulullah, apakah kami akan diazab sedangkan di tengah-tengah kami itu ada orang-orang saleh? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, jika idza kathura al-khabath, apabila banyak keburukan di situ. Dan keburukan yang paling tertinggi ayyuhal ikhwah adalah tatkala seorang menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyembahnya, beribadah kepadanya,
Dan ritual kesyirikan sangat banyak ya, menyembelih hewan kemudian dilarungkan ke dalam laut, ke laut, ke gunung, ke lembah, memberikan sesajen, memberikan tumbal, menggunakan jimat, datang ke kuburan, bertawassul kepada mayit-mayit yang telah meninggal, ya, bertatayur, menganggap adanya hari kesialan, musibah datang karena disebabkan benda-benda tertentu, bertawakal kepada benda-benda pusaka, menyembah pohon, mengkeramatkan kuburan dan lain sebagainya, mengagungkan orang sampai ke derajat kepada ketuhanan. Maka yang seperti ini adalah kesyirikan, dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya dosa ini sampai Allah melabeli dosa ini dengan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim wal iyadhu billah. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Sehingga ayuhal ikhwah, penjelasan ini semua membuka mata kita betapa pentingnya tauhid dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam beragama kita, dalam kehidupan dunia kita, keberlangsungan kehidupan dunia kita. Ya, sampai-sampai azab itu berbarometer dengan kesyirikan. Selagi di situ ada kesyirikan, itu rawan azab. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Karena saking pentingnya ini, sampai-sampai para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam itu dakwahnya berkutat masalah tauhid. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengusung masalah tauhid kepada umatnya. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di Mekah, fase pertama itu membahas masalah tauhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, kecuali Allah, maka kalian akan beruntung. 10 tahun sampai nyawa taruhannya. Nabi diusir dari kota Makkah, minta suaka ke kota Taif. Ternyata apa yang didapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan penduduknya lebih kejam ketimbang penduduk kota Makkah. Sampai-sampai malaikat yang menjaga gunung pun turun menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut geram terhadap apa yang dilakukan penduduk tersebut. Sekiranya Muhammad, kami benturkan 2 gunung ini antara Mekah dan Taif, kami jatuhkan kepada mereka yang telah berbuat semena-mena terhadapmu, kami lakukan. Gara-gara menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat apa yang dikatakan Nabi SAW. Nah, jangan. Bal arjullaha azza wa jal an yukhrija min aslabihim man yu'minu billahi wal yawmil akhir, man yuwahhidullaha wa man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan saya berharap dari mereka, dari anak keturunan mereka yang beriman kepada Allah, yang menyembah kepada Allah, bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat sekutu pun, dan tidak berbuat syirik sekutu sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ijabah doanya nabinya sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau meninggal. Semua irtaddal Arab, semua bangsa Arab itu hampir semuanya murtad kecuali 3 kota saja, Madinah, Makkah dan kota Taif. Kota Taif, dan sampai sekarang kota Taif itu kota yang melahirkan banyak ulama. Berarti ayuhal ikhwah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedemikian pentingnya tauhid sampai para nabi dan para rasul mengusung masalah ini. Maka kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah seharusnya harus tahu tentang tauhid ini. Sudah harus tahu tentang perkara tauhid dan nggak boleh jahil, nggak boleh nggak tahu. Pertama kali yang harus dipelajari dari agama Islam ini adalah tauhid, bukan yang lainnya. Bukan fikih, bukan adab, bukan akhlak,
bukan yang lainnya, apalagi ilmu-ilmu dunia yang lain. Maka wajib bagi kita semua, siapapun Anda, entah itu ke dokter, insinyur, profesi apapun, selagi Anda muslim, maka wajib Anda untuk mempelajari tauhid, karena ini berkaitan dengan keselamatan kita masing-masing, keselamatan Anda masing-masing. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dzambik. Apa kata Allah? Ini dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Azza wa Jalla, wastaghfir li dzambik, dan mintakan ampun terhadap dosa-dosa. Artinya kata para ulama, ilmu terlebih dahulu baru beramal. Dan ilmu yang pertama kali yang harus kita pelajari semuanya tanpa terkecuali adalah tauhid, yaitu mempelajari tentang hak Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita jahil masalah ini. Naam kita dituntut, naam kita tidak dituntut harus menjadi seorang ustaz lah, tapi setidaknya kita harus tahu tauhid itu apa. Apa kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita ini apa? Jangan sampai hanya kita hidup di dunia ini hanya sekedar untuk mencari sesuap nasi saja, hanya untuk mengisi perut saja, hanya untuk bisa memberikan kesenangan secara fisik saja. Kalau seperti itu, apa bedanya kita dengan hewan? Waliyadzubillah, inhum illa kal an'ami bal hum adall, kata Allah Azza wa Jalla ketika mensifati orang-orang kafir yang hidupnya jauh dari aturan Allah Azza wa Jalla, yang jahil terhadap hak-hak Allah Azza wa Jalla. Mereka tiada lain seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa lebih sesat daripada binatang ternak? Karena binatang ternak tidak memiliki logika, tidak memiliki hati, tidak memiliki perasaan, tidak memiliki logika untuk bisa menalar, berpikir, belajar, sehingga wajar kalau sesat. Tapi manusia diberikan otak, diberikan logika, diberikan hati agar bisa mempelajari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian keadaannya sama dengan orang yang tidak memiliki hati dan pikiran. Maka kata Allah, balhum adall, mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Waliyadzubillah. Maka ayuhal ikhwah, jangan sampai kita ridho diri kita pribadi dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai binatang ternak karena kita jahil terhadap perkara-perkara agama, perkara-perkara yang paling basic, perkara-perkara yang paling fundamental kita nggak tahu. Padahal kita mengaku diri kita sebagai muslim, yang mengaku bahwasannya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi nyatanya kita jahil terhadap Allah, jahil terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu apa saja hak-hak Allah Azza wa Jalla, tidak tahu tentang hak-hak Rasul apa saja. Yang penting saya bisa sholat, yang penting saya muslim, seperti itukah? Maka Anda termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori firman Allah atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini disahihkan atau dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Innallaha la yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu benar-benar tidak menyukai, murka, benci terhadap orang yang pinter dalam hal dunianya, alim di dunia, faham terhadap perkara dunia, sampai gelar profesor, doktor dalam bidang tertentu, dia pakar dalam bidangnya. Namun kata Allah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahil bil akhirah, dia jahil terhadap akhiratnya, nggak tahu apa-apa, nggak tahu masalah apa-apa. Ya, syukur-syukur dia hanya bisa sholat saja, itu yang paling mendingnya. Tapi ada lagi yang lebih parah, nggak tahu masalah apa-apa. Kewajibannya hanya masalah hal-hal yang zahir saja, masalah akidah jauh, rusak, banyak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan jimat dan lain sebagainya, tidak mau belajar.
Kenapa dia jahil terhadap agama? Karena nggak mau belajar. Dan semua dari kita jahil. Semua dari kita jahil, nggak ada yang merojol dari perut ibunya itu alim, nggak ada. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ta'allam, wahai akhi, belajarlah, fa innal mar'a la yuladu 'alima, karena tidak ada manusia yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan alim. Semuanya jahil. Saya dan Anda jahil terhadap banyak permasalahan agama ini. Ta'allam falaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah, kata Imam Syafi'i, karena tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil, yang tidak berilmu. Derajatnya pun beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sampai ridha terhadap derajat yang rendah yang kita miliki sekarang. Jangan sampai kita merasa cukup terhadap apa yang kita punya. Terus dan terus belajar. Lihat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, imam fil hadis, yang hafal 1000 hadis, 1 juta hadis, tapi kemana-mana selalu menuntut ilmu. Sampai kapan, kata beliau, minal mahbarati ilal maqbarah, sampai saya ditaruh di liang lahat baru selesai menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu itu wajib, fardu ain bagi setiap muslim. Bukan hanya khusus untuk yang belajar bagian dinia aja, semuanya yang dirinya muslim wajib mempelajari agama Islam. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yakni ilmu di sini ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari wahyu, qala Allah wa qala Rasuluh sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi seorang muslim untuk mempelajarinya. Jika tidak maka dia berdosa. Karena wajib sebagaimana yang kita ketahui, apabila dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggal maka dia berdosa. Wajib, siapapun kita, siapapun Anda, apapun profesinya, wajib untuk menuntut ilmu syar'i, wajib untuk selalu mempelajari qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun gak harus setiap hari, minimal ada waktu khusus untuk mempelajari ini. Maka dengan ini saya pribadi menasihatkan diri saya dan kepada para hadirin dan hadirat agar senantiasa melangkahkan kaki dan meluangkan waktunya untuk selalu hadir di majelis ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengajak kita semua apabila hadir di majlis tersebut kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memperkenalkan kita kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini wajib. Apalagi jika kita tidak tahu agama kecuali dari majlis ilmu. Naam, hukum menghadiri majlis ilmu hukumnya secara umum sunnah, tapi itu kembali ke person masing-masing. Jika kita tidak menuntut ilmu syar'i kecuali dengan majlis ilmu, menghadiri majlis ilmu, maka hukumnya fardhu ain. Dan apabila ditinggalkan berdosa, dan siap menanggung resikonya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para hadirin, hadirilah majlis-majlis ilmu, hadirilah majlis-majlis yang disebutkan di sana qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri majlis ilmu, Allah memberikan hidayahnya kepada kita, Allah memberikan petunjuknya kepada kita, Allah memberikan arahan dan bimbingannya kepada kita, bahkan Allah mudahkan jalan kepada kita menuju surga. Dan hadisnya semuanya kita sudah tahu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, yang man salaka tariqan, yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu di sini ilmu syar'i, maka Allah bukakan jalannya menuju surga. Dan sebaliknya, berarti kalau kita memahami hadis ini, lihat mafhumul mukhalafah.
Sebaliknya kita ambil, barang siapa yang tidak menuntut ilmu, bisa jadi Allah persulit dia untuk bisa memasuki surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia bisa meraih surga kalau dia jahil? Kalau dia tidak tahu mana yang diwajibkan dan mana yang tidak, mana yang dilarang, mana yang harus ditaati, mana yang harus dikerjakan, dia nggak tahu. Bagaimana dia bisa mendapatkan surga? Faqidus syai' la yu'ti. Sesuatu yang nggak punya nggak bakal bisa memberi, nggak bakal bisa mendapatkan arahan dan lain sebagainya. Jadi ayyuhal ikhwah, ini nasihat untuk saya pribadi dan kepada para hadirin. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup ini, maka sisihkanlah waktu, luangkanlah waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mempelajari ilmunya yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kita mudah-mudahan mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, dan belum semua yang selesai dibahas dari faedah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naktafi, kita cukupkan sampai di sini. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.